warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Insinyur Muhammad Abi Berkanadi, STMT IPM, selaku dosen pembimbing dari MBKM kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yosi Indra Pratama dengan NIM akhir 137 dari angkatan 2021 dan rekan saya. Nama saya Muhammad Rapli, NIM akhir 159. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas konversi MBKM mata kuliah perbaikan tanah, di mana kami menggunakan software Praxis dalam permodelannya. Nah, di sini data yang kita pakai sebagai acuan mendesain sistem proteksi galian basement. Yang pertama itu ada data kedalaman, di mana kedalamannya yaitu 10 meter. Kemudian ada konstruksi dinding penahan menggunakan second pile dengan struts, dan juga ada beban tambahan dengan nilai 10 kN per meter, dan ada jarak beban tambahan sebesar 2 meter, dan ada data tanah dasar, yaitu diambil dari 2 data borlog, dan juga ada percepatan gempa sebesar 0,3 G. Nah, untuk data teknisnya, di sini terdapat ada namanya parameter second pile yang bisa dilihat dari tabel. Dan selanjutnya itu ada parameter strut H-beam dengan ukuran 300 x 300 x 15 x 10. Kemudian ada perencanaan second pile yang bisa dilihat dari tabel 3.3. Langkah selanjutnya yaitu ada step-step dalam menggunakan software Praxis yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu M. Rafli. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi, seperti yang disampaikan sebelumnya, di sini kami memodelkan suatu galian basement yang dimana membutuhkan dinding penahan tanahnya. Di sini kami memodelkan menggunakan software Praxis. Eh, dalam soal tersebut terdapat dua data bor yang sebelumnya telah kami korelasikan. Jadi di sini sebelum itu saya ingin menjelaskan beberapa tools yang ada pada software ini. Jadi untuk fasenya sendiri atau modelnya sendiri itu ada model soil, struktur, mesh, flow condition, dan stage construction. Nah, pada struktur sendiri itu eh, ini select multiple object untuk memilih objek, kemudian ini move object untuk memindahkan objek, create array untuk menyambungkan objek, create point untuk membuat satu poin atau titik, create line untuk membuat garis yang nantinya bisa digunakan sebagai plate, geogrid, dan sebagainya. Kemudian create soil polygon, membentuk geometri daripada tanah, create tunnel untuk terowongan, create load untuk beban, ini juga untuk beban juga, displacement. Kemudian ini buat struktur. Struktur di sini ada beberapa jenis yang dapat kita modelkan berupa fix angkur, plate, geogrid, beam, interface, dan node to node angkur. Kemudian ini ada hydraulic condition, thermal condition, atau dipengaruhi oleh suhu. Kemudian ini membuat connection atau sambungannya. Ini membuat interface-nya, import geometri untuk mengimport geometri yang sebelumnya telah kita buat. Kemudian ini ada show material untuk penginputan material. Langkah pertama yang kita lakukan dalam memodelkan software ini, yang pertama ialah kita membuat dulu geometrinya. Baik, langkah pertama yang dapat kita lakukan, yang pertama kita membuat geometri daripada tanahnya sendiri dengan mengklik create line dan memasukkan koordinat atau menggambarkannya. Jadi kalau untuk pada pemodelan kami ini sudah kami buat berupa tanah dengan kedalaman 20 meter dengan panjang 60 meter. Setelah kita buat pemodelan tanahnya, kita modelkan juga dinding penahan tanahnya. Dalam hal ini bentuknya itu plate atau eh, behaviornya seperti besi atau baja. Cara membuatnya itu ialah dengan mengklik create structure, sorry, dengan mengklik create line, kemudian create plate. Nah, kemudian titikkan ke koordinat yang ingin kita buat.
kemudian tarik ke bawah sesuai panjangnya. Jadi di sini kita udah memodelkan dua plate atau dua dinding. Setelah kita masukkan dinding, kita juga memodelkan adanya pembebanan di atasnya ya, yang pada soal nilainya 10 kilonewton. Di sini dengan cara eh, mengklik create load, kemudian create line load. Nah, kemudian kita tarik garis sesuai dengan eh, jaraknya. Baik, setelah itu kita modelkan strutnya juga berupa penahannya. Strut di sini itu menggunakan node to node angkur. Kemudian setelah kita gambarkan geometri, kita masukkan material-material yang ada dengan mengklik show material. Nah, di sini sebelum kita masukkan materialnya, kita membuka set type-nya dulu. Apakah dia ada beberapa jenis, ada soil and interface, kemudian plate, geogrid, embedded beam row, dan angkur. Di sini contohnya untuk tanah, soil and interface. Cara menambahkan itu ialah mengklik new, kemudian material mode-nya mode kolom, kemudian general properties-nya menggunakan data yang telah didapat dari data bore sebelumnya, kemudian ini parameter, groundwater, interface, initial, dan sebagainya. Kemudian begitupun dengan material-material lain seperti halnya plate tadi, itu kita mengklik new, kemudian kita masukkan material properties-nya. Setelah itu, setelah kita modelkan seperti ini, kita lanjut eh, mendeskritisasi daripada pemodelan kita dengan mengklik mesh. Nah, kemudian klik generate mesh. Setelah itu view mesh. Di sini kami sudah mendeskritisasikannya. Selanjutnya, setelah dideskritisasi, kemudian ada flow condition atau penggambaran muka air tanahnya. Di sini kami sesuai pada data bore, muka air tanah itu terletak pada kedalaman 2 meter. Jadi di sini sudah kami gambarkan 2 meter. Setelah penggambaran tersebut, kita masuk ke menu terakhir, stage construction atau tahapan pengerjaannya. Jadi di sini ada beberapa tahapan pengerjaan yang kami buat. Pertama, galian pertama sedalam 2 meter. Kemudian fase kedua itu pemasangan strutnya pada kedalaman 1 meter. Kemudian dilanjutkan galian lagi sedalam 2 meter sampai galian kelima sedalam 10 meter. Setelah itu kami running atau calculate-kan dengan mengklik calculate, kemudian eh, nanti akan muncul runningnya. Namun di sini sudah kami running terlebih dahulu untuk menyingkat waktu. Jadi di sini hasilnya yang ada tanda checklist ini sudah berhasil di running. Namun untuk ada beberapa yang berbeda seperti halnya ini muncul logo tanda tanya. Ini artinya sudah muncul outputnya, cuman belum beres, belum clear. Kemudian yang X ini terjadi error ataupun terjadi kegagalan. Em, Mungkin bisa dicek terlebih dahulu apabila ada kasus seperti ini. Baik, setelah itu pertama dari software ini kita dapat mengetahui nilai stabilisasi daripada dinding penahan tanahnya. Untuk stabilisasinya itu kita dapat melihat dengan mengklik 2 kali di sini. Kemudian di sini kita dapat lihat MSF-nya atau Reach Safety Factor-nya. Di sini kita lihat nilainya itu 2,571 dan berdasarkan SNI itu sudah aman. Nah, kemudian itu untuk mencari nilai stabilisasi atau nilai faktor keamanannya. Selain nilai-nilai tersebut, kita dapat mengetahui nilai-nilai lain seperti halnya deformasinya atau defleksinya dengan mengklik deformation, kemudian total displacement yang UX, yang arah X.
Nah, pada soal kali ini, pada pemodelan kali ini nilai displacement-nya itu 0,07325 meter. Kemudian selain displacement, kita juga dapat mengeluarkan output daripada momen daripada dindingnya dan mengklik dinding tersebut. Nah, di sini kita dapat lihat total displacement pada dinding tersebut 0,07 meter. Selain total displacement-nya pada dinding juga kita dapat melihat nilai bending momennya dan mengklik force, kemudian ada bending moment M. Nah, di sini kita dapat lihat maksimum nilainya itu 203 kilonewton meter per meter. Baik, mungkin untuk outputnya yang dapat diberikan oleh Praxis sekian. Saya kembalikan ke teman saya, Yosi. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya. Jadi untuk second pile ini itu adalah metode yang efektif untuk mendesain sistem proteksi galian basement, terutama itu di area dengan kondisi tanah yang kompleks atau di dekat struktur yang sensitif. Proses desain ini melibatkan berbagai aspek teknis yang harus dipertimbangkan agar struktur dinding second pile mampu menahan gaya tanah, air tanah, dan beban tambahan dari lingkungan sekitar. Untuk dalam desain dan mengevaluasi sistem proteksi dengan basement, menggunakan second pile, analisis stabilitas, angka keamanan, dan deformasi izin itu merupakan aspek penting untuk memastikan keberhasilan teknis dan keamanan struktur. Untuk analisis yang harus dilakukan yaitu analisis di stabilitas struktur second pile, di mana analisis ini memperhitungkan stabilitas dinding second pile terhadap gaya lateral tanah, air tanah, dan beban eksternal lainnya. Kemudian, analisis angka keamanan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak geoteknik Praxis untuk akurasi tinggi. Dan yang terakhir, yaitu analisis deformasi izin, itu dengan memperkirakan deformasi lateral dinding second pile akibat tekanan tanah dan perubahan muka air, serta membandingkan deformasi yang dihitung dengan deformasi izin sesuai dengan standar yang digunakan. Analisis kekuatan elemen struktur pada sistem proteksi galian basement menggunakan second pile dilakukan untuk memastikan dinding mampu menahan beban lateral tanah, tekanan air tanah, dan beban tambahan lainnya. Proses ini melibatkan perhitungan momen lentur, gaya geser, dan deformasi yang bekerja pada dinding second pile menggunakan metode analitik atau simulasi numerik seperti metode elemen hingga. Jadi, jika ditemukan kekurangan dalam kekuatan elemen, tindakan seperti peningkatan dimensi pile, penguatan tulangan, ataupun penambahan perkuatan eksternal dapat diterapkan untuk memenuhi persyaratan desain dan operasional. Mungkin sekian untuk mata kuliah perbaikan tanah yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.